Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan dan penggunaan Slims Portable yang saya unduh laman slims.web.id. Klik download. Nah, di sini adalah Slims Portable. Kita klik dua kali untuk mendownloadnya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya agar mempersingkat waktu. Saya sudah mendownloadnya di data D. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Kita klik dua kali pada httpd. Kemudian kita minimize. Kita allow. Kemudian kita jalankan MariaDB dengan klik dua kali. Dan muncul seperti ini. Kemudian kita allow. Kemudian kita minimize dan kita buka websitenya. localhost/localhost.2/8089. Ini karena portable maka database-nya sudah dibuatkan sehingga kita tinggal menjalankannya saja. Kita klik. Maka tampilan Senayannya adalah seperti ini. Ini namanya Senayan. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat tampilannya seperti ini. Kemudian langkah pertama kita akan menginput data perpustakaan. Kita klik information pada alamat di atas, klik info, kita ganti login. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan username dan passwordnya. Kita masukkan dengan username admin, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Nah, ini adalah tampilan admin dari Slims 9 Boolean Portable. Untuk input data perpustakaan, kita pilih klik sistem pada menunya, kemudian sistem konfigurasi. Nah, di sini kita ganti library name-nya dengan nama mahasiswa, yaitu nama saya, Perpustakaan Ika Febri Andira. Library name subname-nya biarkan saja seperti ini, yaitu Open Source Library Management System. Kemudian di sini juga ada logo, gambar logonya. Karena saya bekerja di SLB, saya menggunakan logo SLB. Kita cari, kita masukkan logonya gitu. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita biarkan seperti itu. Ini untuk bahasanya agar memudahkan, kita pilih yang Indonesia. Kemudian kita save setting, kita simpan perubahan ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita cek
cek pada tampilan ketika kita di sini sudah terlihat nama perpustakaan sudah berganti dengan nama saya dan logonya sudah berganti. Selanjutnya kita akan mengatur pada informasi. Ketika kita klik informasi, tampilannya masih seperti ini, bawaan dari Slim. Nah, ini kita perlu menyesuaikan alamat perpustakaan kita, nomor telepon, jam kunjung kita, koleksi kita. Kita perlu mengaturnya. Caranya yaitu kita masuk dalam admin lagi, kemudian kita pilih submenunya di sini konten. Di sini banyak konten-kontennya, kemudian kita pilih yang library information, kita klik edit sunting, kemudian kita tinggal mengedit kontak informasinya. Misalkan di sini alamatnya yaitu alamat perpustakaan tempat saya bekerja, misalkan Jalan Mantos kilometer 3 Bogor 2 Pelayan Gunung Kidul. Kemudian nomor teleponnya 0274. Ini dibiarkan. Nomor faxnya tidak ada. Kemudian jam kunjungnya dimulai dari Senin sampai Jumat. Karena Sabtu libur maka saya hapus. Dibuka pada pukul 07.30 dan tutup pada pukul 15.30. Kemudian ini untuk koleksi bisa disesuaikan sesuai dengan perpustakaan masing-masing. Ini kita biarkan seperti ini saja. Kemudian kita klik perbarui konten. Nah, terus kemudian kita cek lagi pada tampilan awalnya, kita refresh. Nah, ini library informasinya sudah sesuai dengan alamat kita, kemudian jam kunjungnya sudah sesuai dengan alamat perpustakaan kita. Selanjutnya kita kembali ke admin. Selanjutnya kita akan input data koleksi perpustakaan. Input data koleksi, ya langkahnya yang pertama kita klik bibliografi, kemudian klik tambah bibliografi baru. Nah, ini adalah tampilan input data bibliografi, input data koleksi buku perpustakaan. Nah, sebelum kita melakukan input data, kita harus mempersiapkan data-data bibliografi yang akan kita inputkan. Saya sudah mempersiapkannya. Misalkan kita cari filenya dahulu. Ini data input. Nah, di sini saya sudah persiapkan data bibliografi yang akan saya inputkan. Biasanya deskripsi bibliografi ini terletak pada halaman kedua, halaman judul, sebalik halaman judul. Itu sudah tertera deskripsi bibliografinya. Kemudian kita inputkan pada bibliografi ini, kita masukkan judul,
judulnya misalnya pendidikan anak kebutuhan khusus. Kemudian kita kopikan di sini, kita tambah pengarang. Pengarangnya yaitu Sultan. Kita klikkan Sultan. Ini adalah nama orang, kemudian merupakan pengarang utama. Kita sisipkan, kemudian kita close. Kemudian selanjutnya kita isi edisinya, yaitu edisi 1 cetakan 1. Kita isi ed 1 cet 1, kemudian ini GMD nya teks, kemudian ISBN nya kita isi dengan, kita kopikan saja agar lebih mudah. Kemudian penerbitnya Raja Wali Press, tahunnya 2020, tempatnya Depok. Kita isikan penerbitnya Raja Wali Press, kemudian di sini tambah baru, tahun terbitnya 2020, tempat terbitnya tadi Depok, kita ketik Depok. Kemudian deskripsi fisiknya, ini menunjukkan deskripsi bukunya, ukuran bukunya, yaitu jumlah halaman 12 dan 242 halaman dengan ketebalan 23 cm. Ukuran bukunya 23 cm. Kita isikan. (15 cm kali 23 cm). Kemudian judul serinya tidak ada, karena tidak ada tidak kita isi. Kemudian nomor klasifikasinya itu 371.9, ini subjeknya pendidikan khusus. Nomor klasifikasinya 371.9, tambah baru. Kemudian nomor panggil terdiri dari nomor klasifikasi, kemudian 3 huruf pertama nomor pengarang, 3 huruf pertama nama pengarang, kemudian 1 huruf pertama judul. Nah, kemudian tambah subjeknya yaitu pendidikan khusus, kita sisipkan. Kemudian bisa juga anak berkebutuhan, kita isi pendidikan, kita sisipkan. Kemudian anak berkebutuhan khusus. Kemudian bahasanya adalah bahasa Indonesia, abstraknya atau catatan tidak saya isi. Kemudian gambar sampulnya, kemudian kita bisa menyekan gambar sampul dari buku tersebut, atau kita foto, atau kita mencari di internet dengan judul yang sama. Nah, ini sudah di-upload. Kemudian selanjutnya sembunyikan di opak. Kita ada pilihan sembunyikan atau tunjukkan. Nah, saya pilih tunjukkan. Kemudian promosikan ke Beneranda, saya pilih promosikan. Kemudian kita simpan. Nah, setelah simpan akan muncul seperti ini. Ini kita baru menyimpan data bukunya, tetapi kita belum menambahkan jumlah eksemplar. Cara menambahkan jumlah eksemplarnya yaitu klik sunting, kemudian
di sini tambah eksemplar baru, kode eksemplar. Nah, kita isikan dengan kode eksemplar. Kode eksemplar itu biasanya tergantung perpustakaannya masing-masing. Ini saya misalnya ini berikan saya contoh pendidikan anak berkebutuhan khusus, itu merupakan buku non fiksi, jadi saya akan beri kode non fiksi 0 NF 0001. Nomor panggilnya otomatis sudah keisi. Kemudian ini nomor kode inventaris. Nah, ini misalkan ini adalah buku yang ke-16, yaitu kode inventarisnya misalkan kode eksemplar NF 0001, kemudian slash ini pembelian slash 2023. Nah, lokasinya di My Library. Ini lokasi raknya kita isikan di rak ilmu 300. Kemudian tipe koleksinya textbook. Ini status eksemplarnya tersedia. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita klik perbarui. Kemudian kita cek di daftar bibliografi. Nah, ini buku anak berkependidikan khusus ini tandanya sudah terinput dalam sistem dan jumlah salinannya 1. Ini tandanya mempunyai 1 eksemplar. Selanjutnya kita akan menginput data pustakawan dan pengguna perpustakaan. Langkahnya yang pertama kita masuk ke beranda terlebih dahulu. Kita masuk ke beranda terlebih dahulu, kemudian kita login ulang. Kita lakukan dari awal, kita login. Nah, setelah kita masuk ke menu admin, di sini ada ubah profil pengguna. Kemudian kita klik ubah profil pengguna. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik sunting. Setelah itu kita bisa mengedit nama penggunanya, misalkan admin, nama aslinya admin, tipe keanggotaan pustakawan. Surelnya kita bisa menginputkan alamat email kita. Misalkan di sini namanya kita ganti dengan nama kita sendiri. Kemudian kita kasih foto. Kita pilih foto admin sebagai adminnya. Kita pilih foto saya. Kemudian kita perbarui. Nah, ini. Kemudian kita refresh. Nah, ini adalah tampilan admin atau pustakawan yang sudah kita edit tadi, kita sudah input. Nah, ini masuk di admin pustakawan. Kemudian selanjutnya kita akan input data keanggotaan atau data pengguna. Kita klik pada menu keanggotaan, kemudian di sini terdapat lihat daftar anggota, kemudian tambah anggota,
Nah, di sini ditambah anggota, kita harus memasukkan ID anggota. ID anggota ini tergantung perpustakaannya. Apabila perpustakaan sekolah biasanya menggunakan NISN atau NIS, dan perpustakaan tertentu bisa menggunakan kode-kode tertentu. Ini saya menggunakan kode tertentu, misalkan ini saya beri singkatan PD peserta didik ini dengan nomor peserta didik tahun 2023 001. Nama anggotanya kita tambahkan peserta didik kita atas nama Hendry, kemudian tanggal lahirnya misalkan kelahiran 2022 bulan Juli tanggal 10, menjadi anggota sejak hari ini, kemudian registrasi hari ini, kemudian berlaku hingga ini terotomatis, kemudian institusinya di sekolah SLB N2 Gunung Kidul, tipe keanggotaannya standar, ini jenis kelaminnya laki-laki, kemudian alamatnya kita isikan Gading 2, klien Gunung Kidul, kemudian kita lewati, kemudian kita isi fotonya, kita browse, kita pilih fotonya Hendry, kita masukkan, kemudian kita simpan. Nah, ini anggota atas nama Hendry ini sudah terinput. Kita lihat daftar anggota, nah, maka Hendry sudah masuk dalam daftar anggota perpustakaan. Selanjutnya kita akan melakukan input Selanjutnya kita akan melakukan simulasi peminjaman dan pengembalian. Kita buka langkah-langkahnya, yaitu kita klik pada menu sirkulasi. Nah, di sini ada submenunya mulai transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman, peringatan jatuh tempo, daftar keterlambatan, dan reservasi. Nah, untuk melakukan peminjaman ini kita harus memasukkan nama anggota dulu yang akan meminjam. Misalkan memasukkan ID anggota sebelum meminjam, misalkan tadi ID anggota atas nama Hendry itu PD 2023 00001 Hendry. Kemudian kita klik transaksi, mulai transaksi. Nah, ini tampilan transaksinya seperti ini. Kemudian kita masukkan kode eksemplar buku yang akan dipinjam, bisa melalui barcode buku atau kita mengetikkan kode eksemplarnya. Kita ketikkan NF 0001. Kita klik pinjam. Nah, ini buku pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dengan kode eksemplar NF001 akan dipinjam oleh Hendry. Nah, ini ada keterangan tanggal pinjamnya tanggal 27 November, kemudian tanggal kembalinya yaitu 4 Desember 2023. Dalam transaksi peminjaman jangan lupa kita klik selesai transaksi. Kita klik dulu untuk menyelesaikan transaksinya, kemudian klik OK.
Nah, transaksi peminjaman sudah selesai. Transaksi dengan anggota nomor anggota PD 2023-001 selesai. Ini peminjamannya selesai. Apabila kita akan melakukan pengembalian, maka kita klik sirkulasi. Nah, ini kemudian kita masukkan ID anggota siswa yang akan mengembalikan buku tersebut. Misalnya, siswa yang bernama Hendri tadi kita masukkan ID anggotanya yaitu PD 2023-001 itu Hendri. Klik mulai transaksi, kemudian kita masuk dalam sirkulasi. Nah, di sini ada keterangan kembali, mau perpanjang atau kembali. Kita karena ini mau mengembalikan, kita klik kembali. Nah, di sini Anda yakin mengembalikan eksemplar, klik OK. Nah, setelah itu kita klik selesai transaksi. Klik OK. Nah, ini transaksi dengan anggota PD 2023-001 atas nama Hendra, ini peminjaman bukunya telah selesai. Nah, kita cek sejarah peminjaman. Nah, ini sejarah peminjamannya adalah ID anggota ini atas nama Hendri, tipe keanggotaan standar, kode eksemplar yang dipinjam ini, judulnya pendidikan anak berkebutuhan khusus, tanggal pinjamnya ini, tanggal kembalinya, dan status peminjamannya telah kembali. Nah, ini untuk pelaporan kita bisa mencetak halaman ini. Ya, jadi proses pengembalian dan peminjaman pada aplikasi Slims ini dilakukan di menu sirkulasi. Demikianlah tutorial penggunaan Slims 9 Boolean Portable